Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 ABC? Semoga sehat ya. Dan kita berdoa semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, kerabat kita, orang terdekat kita, sehingga kita diberikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Didin. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Arab. Dan untuk materi yang akan kita ajarkan pada pertemuan kali ini adalah kaitannya tentang fi'lul amri. Fi'lul amri adalah kata perintah. Tetapi sebelum saya berbicara banyak kaitannya tentang materi kita, fi'lul amri, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kaitannya tentang evaluasi tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Alhamdulillah pada sampai minggu kali ini untuk tugas mayoritas anak-anak sudah mengumpulkan. Tentunya di sana memang ada anak atau ada beberapa anak dari kelas 6A, 6B, dan 6C yang belum mengumpulkan tugas, bahkan dari pertemuan pertama sampai sekarang belum mengumpulkan tugas. Saya harap dengan video ini anak-anak yang belum mengumpulkan tugas dari tugas pertama sampai tugas kali ini bisa langsung dikumpulkan ke Pak Didin, sehingga anak-anakku mendapatkan nilai apa yang sudah anak-anak kerjakan. Untuk yang lainnya atau untuk evaluasi yang kedua, anak-anak, saya sangat berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Tetapi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu di sini anak-anak apabila mengumpulkan tugas, Pak Didin akan menunggu sampai jam 8 malam. Karena setelah jam 8 malam Pak Didin akan rekap tugas tersebut, sehingga ketika anak-anak sudah mendapatkan tugas yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing, silahkan dikumpulkan paling tidak maksimal ya, ini maksimal sampai jam 8 malam supaya Pak Didin juga mudah untuk merekapnya di buku nilai. Adapun yang sudah tepat waktu, saya sangat berterima kasih kepada anak-anak, memudahkan Pak Didin untuk mengoreksi. Baik anak-anak, tanpa memperpanjang, kali ini Pak Didin akan menerangkan kaitannya tentang fi'lul amri ya, fi'lul amri. Fi'lul amri atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kata perintah. Kata perintah ini kita ambil dari kata kerja, seperti yang sudah dulu Pak Didin terangkan. Kalau anak-anak lupa silahkan dibuka videonya kembali, mereview ulang pemahaman-pemahaman yang sudah berlalu, yang sudah Pak Didin terangkan, bisa diakses di YouTube. Nah, ini kata perintah itu diambil dari kata kerja, dan kata kerja dibagi menjadi dua. Ada kata kerja fi'lul madhi dan kata kerja fi'lul mudhari. Apa itu kata kerja fi'lul madhi? Kata kerja fi'lul madhi adalah kata kerja yang sudah berlalu atau yang sudah kita kerjakan. Suatu contoh, fataha yaftahu, fi'lul madhinya adalah fataha. Kalau misalnya fataha berarti dia sudah membuka. Kalau yaftahu dia sedang membuka atau dia akan membuka. Karena fataha di sini artinya membuka. Arti secara spesifik berarti kalau fataha dia sudah membuka, kalau yaftahu dia sedang membuka. Maka fataha ini dimasukkan dalam golongan fi'lul madhi. Adapun yaftahu di situ digolongkan dalam fi'lul mudhari. Contoh ya anak-anak ya. Ini kita mereview ulang saja supaya anak-anak tidak lupa ya. Karena antara satu dan yang lainnya itu saling berhubungan, sehingga anak-anak nanti kalau misalnya saya terangkan langsung akan kesulitan untuk memahami. Baik, melewati video ini Pak Didin mencoba berusaha untuk menerangkan sebisa Pak Didin supaya anak-anak nanti paham dan mengerti apa itu yang dinamakan dengan fi'lul amri atau kata perintah.
Baik anak-anak, saya lanjutkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kata perintah itu diambil dari kata kerja, fathah yaftahu ini. Nah, maka ya, kata kerja itu seperti yang dulu sudah saya terangkan, kata kerja itu dulu pasti akan mengikuti orang yang mengerjakan atau domir yang mengerjakan. Begitupun dengan kata perintah. Kata perintah juga akan mengikuti orang-orang yang mengerjakan. Dalam arti kata perintah atau perintah otomatis orang yang kita perintah itu ada di depan kita. Maka pembagian domirnya atau pembagian mukhotabnya atau orang yang kita perintah di sini digolongkan menjadi 5 ya, menjadi 5 secara umum ya. Nanti dari kelima ini nanti akan lahir beberapa domir-domir lagi, tetapi secara umum Pak Didin akan menerangkan 5 dulu untuk pemanasan ya anak-anak ya, untuk pemanasan. Maka ini tadi Pak Didin sudah menulis kata kerja fathah yaftahu, artinya membuka. Bagaimana nanti akan kita membuat sebuah kata perintah dari kata fathah yaftahu, nanti Pak Didin akan saya terangkan lebih lanjut. Tapi sebelum itu Pak Didin akan mencoba menulis atau menerangkan kaitannya siapa saja orang-orang yang diperintah itu. Otomatis posisi memerintah atau posisi orang yang memberikan perintah itu otomatis menjadi ana atau saya. Satu contoh, kalau kita flashback ke dalam bahasa Indonesia, mudahnya seperti ini. Satu contoh, wahai Ahmad, duduklah di atas kursi atau masuklah ke kelas. Otomatis ya, yang memberikan perintah itu adalah saya, yang diberikan perintah atau yang menerima perintah itu adalah kamu. Maka ini nanti orang yang akan memberikan perintah otomatis ana ya, dan ini dinamakan di dalam bahasa Arab menjadi mutakallim. Apa anak-anak? Mutakallimun, orang yang berbicara atau orang yang memberikan perintah. Sedangkan orang yang diberikan perintah itu dinamakan dengan mukhotabun. Apa anak-anak? Mukhotabun. Kalau ini orang yang memerintah, ini orang yang menerima perintah tersebut. Saya tulis ya, orang yang memerintah atau yang berbicara. Adapun ini mukhotab adalah orang yang menerima perintah. Nah, ini dia. Maka ya anak-anak, perhatikan. Maka tadi Pak Dini sudah menyampaikan bahwa orang yang menerima perintah di sini Pak Didin menggolongkan menjadi 5 ya, menjadi 5. Yang pertama yaitu anta ya, anta. Yang kemudian anti, antuma, antum, dan antun. Nah, ada 5 ya, golongan orang yang diperintah. Jadi kelima ini nanti akan kita coba gali satu persatu kaitannya tentang kata perintah tersebut. Baik anak-anak, saya lanjutkan nggih. Baik anak-anak, mohon maaf tadi karena papan tulisnya tidak cukup, akhirnya saya hapus. Dan kemudian ini Pak Didin sudah menuliskan kelima. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang saya tulis, ini dinamakan dengan domir mukhotob atau orang yang lawan bicara atau orang yang menerima perintah. Nanti akan saya tuliskan. Nah, sebelum saya lanjutkan bagaimana menghubungkan kata perintah ini untuk bisa dihubungkan menjadi anta ya, ini akan saya tulis dulu artinya. Anak-anak tahu artinya anta itu apa? Bagus. Anta itu artinya kamu laki-laki. Saya tulis kecil aja ya anak-anak ya, kamu laki-laki. Nah, kalau anti apa anak-anak? Bagus, yaitu adalah kamu
perempuan. Baik, kalau antuma ini sama untuk laki-laki dan perempuan, artinya kamu berdua, dua orang. Jadi entah itu kamu dua orang di sini terdiri dari dua laki-laki atau dua perempuan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan sama, yaitu antuma. Kamu berdua ya, kamu berdua, laki saya singkat L atau perempuan. Kalau antum ini artinya diterjemahkan kalian. Karena kalian otomatis ini lebih dari dua orang, jadi kalian bertiga. Untuk siapa Pak? Untuk laki-laki ya. Ini dia, saya berikan kotak untuk laki-laki. Kalau antuna, kalian bertiga untuk perempuan. Nah, ini dia anak-anak ya. Ini artinya anak-anak harus tahu kalau anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan, antuma kamu berdua laki-laki atau perempuan, bukan antara laki-laki dan perempuan berduaan, tidak ya. Di sini salah kalau seperti itu. Antum itu kalian bertiga, antuna kalian perempuan. Inilah 5 ini yang dinamakan dengan domir mukhotob atau orang yang diajak bicara atau orang yang menerima perintah. Baik. Nah, tadi Pak Didin menulis di sebelum tulisan ini ada kata kerja apa anak-anak? Fataha yaftahu. Baik, fataha yaftahu. Kata kerja fataha yaftahu apabila kita ya rubah menjadi kata perintah menjadi apa? Iftah. Apa anak-anak? Iftah. Betul. Jadi ini dia. Di mana ini nulisnya? Di sini ya nak ya. Iftah. Saya tulis kata kerjanya dulu. Fataha yaftahu. Dirubah menjadi kata perintahnya yaitu iftah. Nah. Ingat anak-anak, tulisan yang saya kotaki di sini adalah pokok dasar. Dari sini nanti kata perintah ini dari sini bisa kita rubah atau bisa kita tambah untuk menjadi atau menyesuaikan domir yang digunakan untuk kelimanya. Baik anak-anak, bisa dilanjut ya, bisa dipahami? Saya kira bisa. Baik. Nah, fataha yaftahu artinya membuka. Kalau iftah di sini karena sudah diganti menjadi kata perintah, maka di situ ada tanda serunya yang artinya apa? Bukalah. Ya, artinya apa nak? Bukalah. Suatu contoh, ya Ahmad iftah kitabaka. Wahai Ahmad, bukalah bukumu. Gitu ya. Anak-anak paham ya? Nah, secara kebetulan dan dasarnya bahwa iftah di sini ini dimaksudkan dan ditujukan untuk anta ya, untuk anta kamu laki-laki. Jadi kalau misalnya anak-anak ya belajar bahasa Arab berbicara dengan temennya, kebetulan temennya si fulan itu adalah laki-laki, maka misalnya ya Ibrahim iftah kurosataka, wahai Ibrahim bukalah bukumu. Gitu ya anak-anak ya. Wahai Ibrahim duduklah, ya Ibrahim ijlis. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu pokok dasar dari kata perintah yang pedomannya diambil dari anta. Jadi di sini untuk anta tetap menjadi apa anak-anak? Iftah. Ya, iftah. Ini dia ya. Nah, Pak Didin, bagaimana kalau dirubah menjadi anti atau orang yang diminta untuk mengerjakan itu adalah perempuan ya, maka kata iftah ini akan kita tambahi ya di akhirnya menjadi apa? Iftahi. Nah, ini jangan lupa tanda seru, mohon maaf karena dia kata perintah. Iftah untuk kamu laki-laki, iftahi untuk kamu perempuan. Ini
ya sukun nak ya. Jadi ini panjang, iftahi gitu. Nah, adapun untuk kalian berdua, entah itu kalian berdua laki-laki ataupun perempuan, itu sama juga. Sama, yaitu apa? Iftaha. Gini ya. Iftaha, panjang, haknya panjang ke atas. Ya, iftaha gitu ya. Nah, adapun sebelum terakhir untuk kalian bertiga antum, ya ini menjadi apa? Iftahu. Iftahu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Didin dulu pernah menyampaikan ke kelas 6 tahun kemarin ya, iftahu kutubakum, artinya bukalah sampean semuanya yang di dalam kelas, bukalah bukumu. Iftahu kutubakum safhata khamsa wa isrin, artinya bukalah bukumu halaman 25, seperti gitu. Nah, ini untuk kalian bertiga. Nah Pak, bagaimana kalau misalnya yang diajak lawan bicara itu campur antara laki-laki dan perempuan, misalnya satu kelas ya, kan dalam kelas itu kan ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, patokannya kita memakai ini antum gitu ya anak-anak ya, kita memakai iftahu. Jadi kalau misalnya banyak anak laki-laki dan perempuan, kita memakai antum. Baik, adapun kalau misalnya di depan saya ini misalnya perempuan semuanya ya, ini otomatis kalian bertiga perempuan ini memakai antun. Nah, kata perintahnya kita rubah, bukan iftahu menjadi apa? Iftahna. Apa anak-anak? Iftahna. Ini dia. Kamu bukalah, kamu perempuan bukalah, kalian berdua bukalah, ini juga bukalah, tetapi ya apa namanya, dalam bahasa Arab ini kan sangat banyak ya, sangat banyak, sangat luas sekali lautan ilmunya, sehingga dia akan menyesuaikan orang yang mengerjakan. Jadi ini seperti ini anak-anak ya, nah, nggak usah bingung, ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Nah, kelima ini dinamakan dengan mukhatabun. Tadi apa anak-anak mukhatab itu? Mukhatab adalah orang yang diajak bicara, atau orang lawan bicara, atau orang yang menerima perintah. Dalam hal ini ya, dalam hal ini orang yang menerima perintah. Sedangkan orang yang berbicara, orang yang memerintah, itu dinamakan apa? Mutakallimun. Itu anak-anak ya, bisa dimengerti sampai sini? Saya yakin anak-anak bisa memahami dan mengerti, tapi butuh waktu ya. Silakan nanti setelah saya terangkan, silakan dibuka bukunya, dibaca halaman 38 anak-anak. Silakan dipahami di sini ya. 38 tata bahasanya silahkan anak-anak pahami. Ini sama seperti bahasa Indonesia, hanya saja penjabarannya lebih luas karena memang bahasa Arab itu luas ilmunya. Baik, nah perlu diingat anak-anak bahwa apa namanya, kata perintah itu akan mengikuti orang yang diperintah. Maka sampean semuanya juga harus mengerti, ini dia, jangan sampai dilupakan, ini harus dihafalkan ya. Ini harus dihafalkan, apa itu anta, apa itu anti, apa itu antuma, antum, antuna, dan lain sebagainya. Karena di sini dia akan mengikuti orang yang diperintah. Ya, ini baru satu kata kerja fataha yaftahu. Kata kerja ada banyak, ya. Ada makan, ada minum, ada duduk, ada menghapus, ada berdiri, ya kan? Ada bermain dan lain sebagainya. Suatu contoh seperti gini, saya beri kata kerja yang lain. Misalnya bermain. Bermain dalam bahasa Arab apa anak-anak? La'iba yal'abu, itu artinya bermain. Kalau kita rubah menjadi kata perintah menjadi apa? Il'ab. Il'ab itu untuk siapa anak-anak? Untuk anta. Kalau untuk anti apa anak? Il'abi. Kalau untuk antuma apa? Il'aba. Kalau untuk antum apa? Il'abu. Kalau untuk antuna apa? Il'ab. Nah, mudah kan anak-anak? Mudah.
Yang penting yang satu, bagaimana cara merubah dari kata kerja tersebut menjadi kata perintah. Dan itu sudah Pak Didin sampaikan di video pertama di pembelajaran bahasa Arab. Silahkan dicek nanti anak-anak kalau apabila lupa bagaimana cara merubah kata kerja menjadi kata perintah. Insya Allah ada, ya insya Allah ada. Apabila nanti kurang paham, silahkan anak-anak nanti bisa meminta pemahaman lebih lanjut, menghubungi Pak Didin secara langsung, ya. Nah, Pak Didin, kalau misalnya dalam sebuah kalimat terus saya tidak paham mengenai arti dari kalimat tersebut, sedangkan di buku paket tidak ada, bagaimana? Silakan, ya caranya satu, cari di buku paket, tidak ada, cari di buku kosakata, kalau tidak ada, cari di kamus. Pak, maaf saya tidak punya kamus, Pak. Silahkan, sekarang ini zamannya serba digital ya. Silahkan cari di aplikasi Store, App Store, di situ diketik kamus bahasa Arab. Silakan di-download. Ukurannya tidak besar. Kemarin Pak Didin di HP-nya Pak Didin juga ada kamus bahasa Arab. Itu ukurannya tidak besar, sangat mudah sekali, sangat ringan. Sehingga kalau menemukan kalimat-kalimat yang susah di dalam bahasa Arab, misalnya Pak Didin kasih tugas terus kalimat tersebut tidak ada di buku paket ini, silahkan tinggal ketik di kamus di HP anak-anak, insya Allah ada, ya. Itu anak-anak kaitannya tentang fi'lul amri. Saya kira anak-anak sudah mengerti dan sudah mulai memahami. Silahkan nanti Pak Didin setelah ini akan berikan tugas untuk menguji pemahaman dan pengertian anak-anak kaitannya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang fi'lul amri. Oke, baik anak-anak, untuk menguji pemahaman sampean semuanya, Pak Didin ingin memberikan tugas. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Kerjakan halaman 39, latihan 3, ya. Ini ditulis di mana ini? Di sini ya. Latihan 3, halaman 39, ya, nomor 2 ya, nomor 1 ding, nomor 1 sampai nomor 5. Itu dulu saja, ya. Tugasnya ini saja, ya. Tolong anak-anak nanti dipahami dulu, dimengerti dulu apa maksud dari tugas tersebut. Di sini Pak Didin coba contohkan ya. Badil al-fi'la al-mudhari'a mimma ya'ti bil fi'lil amri kama ya'ti fil misal. Susunlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini seperti contoh. Contoh ya, ini al-misal, ini artinya contoh. Anta tatakallamu bil lughatil arabiyyati. Kamu berbicara bahasa Arab. Kemudian tugasnya yaitu merubah, ya, merubah tatakallamu di sini kata kerjanya menjadi fi'lul amri, menjadi takallam bil lughatil arabiyyati. Gitu anak-anak ya. Baik. Supaya lebih mudahnya Pak Didin berikan tanda mana yang harus dirubah. Ini anak-anak ya, nomor 1 ini. Tafat ini sampai rubah menjadi fi'lul amri. Anti ini, antum tasmauna, antum tadrusani, antunna tatakallamna. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya rumusnya seperti ini. Bukan disamakan, tetapi rumusnya seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Kalau misalnya, nih Pak Didin saya kasih contoh 1. Antum tasma'una kalamal ustadi. Silahkan dirubah kalimat tersebut menjadi kata perintah. Menjadi apa? Antum isma'u kalamal ustadi. Karena antum di sini kalian bertiga laki-laki menjadi apa? Iftahu, ya. Menjadi apa? Iftahu. Ini rumusnya. Oke ya. Kalau tadi Pak Didin apa? Isma'u gitu. Paham ya anak-anak ya? Paham. Insya Allah paham, dan saya doakan anak-anak mudah untuk memahami bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa orang-orang di surga ya anak-anak. Jadi nanti kalau kita bertemu di surga bahasanya bahasa Arab anak-anak. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga pertemuan kali ini bisa membawa berkah. Saya harap anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan secara hati-hati dan benar.
Oke, apabila nanti anak-anak ingin bertanya lebih lanjut, silakan wapri saja kepada Pak Didin kaitannya tentang bahasa Arab. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim, menaqul hafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.